Nah, yang dilakukan oleh saudara-saudara muda kita itu adalah bentuk rasa memiliki organisasi, rasa memiliki majelis keilmuan kita. Sehingga mereka merasa tersakiti ketika organisasinya diinjak-injak oleh orang awam yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jumpa lagi dengan saya di Jumat minggu pertama bulan Ramadan. Semoga seluruh saudaraku umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai di hari terakhir nanti dan bisa merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan hati yang bersih, hati yang baru. Dulur-dulurku kabeh, berbicara tentang setia hati, maka kita harus benar-benar berbicara atas dasar pemahaman yang dalam. Apa itu setia hati? Namun demikian, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara apa itu definisi setia hati dan bagaimana memaknainya. Tetapi saya akan sedikit memberikan masukan terkait kejadian yang baru saja saya simak di beberapa grup komunitas yang saya ikuti tentunya. Bahwa di dalam grup itu di-share oleh salah satu saudara saya, senior saya, adanya tindak persekusi ataupun sedikit penganiayaan ya, saya katakan, karena itu mungkin hanya refleks saudara kita atas pengakuan salah satu masyarakat atau warga awam yang bukan warga dari salah satu organisasi setia hati apapun itu, tetapi mengaku-ngaku atau istilahnya di dalam organisasi saya, Persaudaraan Setia Hati Ternate, bisa dikatakan sebagai warga gadungan atau warga. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah bukan masalah tindakan dari saudara-saudara muda saya yang melakukan tindakan itu, apakah itu benar ataukah itu salah, tapi saya melihat dari dua sisi atau dari dua sudut pandang, bahkan lebih harusnya, ya toh. Yang pertama-tama, ketika ada masyarakat awam yang mengaku-ngaku bagian dari salah satu organisasi setia hati, ya, salah satu organisasi dari Trust Setia Hati, ya, itu artinya apa? Itu artinya adalah setia hati masih menjadi magnet atau daya tarik bagi masyarakat luas untuk mengaku sebagai bagian dari masyarakat setia hati itu sendiri. Dan bisa diartikan bahwa setia hati masih menjadi daya tarik yang bagus untuk diklaim sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri atau masyarakat awam itu sendiri. Itu pertama, artinya setia hati masih populer di khalayak ramai. Setia hati masih menjadi daya tarik yang seksi bagi siapapun untuk mengaku menjadi bagian dari masyarakat setia hati itu sendiri. Itu pertama ya. Yang kedua adalah dari sisi sedulur kita atau adik-adik muda kita yang melakukan tindak persekusi atas pengakuan atau tindakan dari warga gadungan ini. Ya, saya melihat dari sisi positifnya dulu. Nah, yang dilakukan oleh saudara-saudara muda kita itu adalah bentuk rasa memiliki organisasi, rasa memiliki majelis keilmuan kita. Sehingga mereka merasa tersakiti ketika organisasinya diinjak-injak oleh orang awam yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari kita. Itu adalah nilai positif karena ternyata rasa memiliki itu masih kita bangun bersama sampai saat ini. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara muda saya tersebut tetap
merupakan salah satu tindakan yang kurang terpuji. Saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya bisa mengingatkan bahwa tindakan saudara melakukan intimidasi, melakukan istilahnya penganiayaan terhadap warga gadungan karena mengaku-ngaku bagian dari keluarga besar kita, itu kurang tepat. Karena apa? Pertama, itu adalah tindakan kriminal dan melanggar hukum, ya. Karena jelas kita menjalankan kehidupan dimanapun itu, apalagi di negara hukum Republik Indonesia, tentu kita harus patuh terhadap aturan main berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu saya hanya bisa mengingatkan bahwa tuntunan setia hati, ajarannya jelas bahwa di dalam setia hati kita dididik, dibimbing untuk belajar mengenal diri, kemudian bisa berbudi pekerti luhur, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan terlebih dari itu, puncak dari ajaran setia hati adalah menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Artinya apa? Masih ada cara lain yang bisa kita tempuh untuk mengingatkan masyarakat awam ini atau warga gadungan ini untuk tidak menggunakan atribut kita, karena memang dia bukan merupakan bagian dari keluarga besar kita. Kemudian jika memang warga gadungan ini tertarik menjadi bagian dari keluarga besar kita, keluarga besar keilmuan setia hati, khususnya persaudaraan setia hati Terate yang kita ikuti bersama, maka sarankan dia untuk mengikuti proses yang benar. Ikut latihan, ikut segala bentuk aktivitas di dalam proses latihan sampai melewati tahapan-tahapan dan disahkan atau dikejar, sehingga punya hak untuk mengenakan atribut dan bergabung menjadi bagian dari keluarga besar kita. Nah, sedulurku kabeh, apa yang saya sampaikan ini bukan bentuk kritik negatif ataupun penghakiman atas tindakan yang dilakukan saudara-saudara muda saya. Tapi ini adalah bagian dari kritik terhadap diri saya sendiri, agar ke depan bisa membimbing ataupun mendidik adik-adik saya, tempat-tempat latihan yang saya kelola, agar adik-adik calon warga nantinya bisa menempatkan diri dengan baik dan mengamalkan ajaran setia hati dengan bijaksana. Nah, akhir kata saya sampaikan tetap semangat menjalani kehidupan dan menjalin relasi, hubungan sesama manusia atau hablim minanasnya kita jaga tanpa harus menyakiti, bahkan melukai. Kita masih bisa untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.